tahu ada Allah pun ngasih rezekinya berbeda. Ada seorang mobil cateringan mogok. Terus? Lah lihat saya sendirian lagi tutup. Dan mereka ngantarin makanan. Dan itu mobil catering ya? Lah dia ngasih makanan satu full, saya tambahkan sampai habis. Yang nggak tahu juga itu juga kayak keajaiban apa ya? Nggak tahu. Mobil begitu saya makan, mobil itu udah saya jalan lagi. Allahu Akbar. Padahal tadi mogok ya? Mogok. Tadi mogok terus sampai dikasih makan mobilnya jalan ya? Ya kan 2 hari dimantingan. Ya Allah, saya belum mendapat makanan. Kalau memang saya disuruh kasih ibu, berilah saya makan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Kita tadi dari Pati arah Kudus melewati Musafir. Terus tak stop, tak tanya mau ngobrol boleh. Assalamualaikum Kang. Alhamdulillah. Ini loh beliau. Tadi pas kita dari Pati ketemu beliau di pinggir jalan. Punten, dari Sunda. Orang Brebes. Oh, Brebes. Karena tadi cengkoknya ada cengkok. Punten Kang. Pakai ini sebentar ya. Kita ngobrol sebentar lah. Oke. Namanya siapa? Sajidin. Saidin. Dari mana itu tadi? Kemarin habis ke Mbak Ki Ageng Sunan Ngerang Oh, Juwana. di Trimulyo ini. Trimulyo. Pekuan lah. Pekuan ya itu ya. Terus ini mau kemana? Ya jalan lagi ke barat ini atas perintah Allah. Nanti perjalanan saya nanti nyampe di mana? Oh gitu. Belum tahu mau kemana ini. Ya kalau ditanya lebih lanjut ya insya Allah ke Demak ya. Oh, ke Demak. Tidak mampir ke Sunan Kudus. Ya itu pun kalau semua kehendak dari Allah juga. Oke. Jadi memang sekian banyak musafir yang kita jumpai itu mereka datang ke tempat-tempat suci atau yang disucikan itu adalah ya karena panggilan hati ya. Iya. Bisa jadi di tengah jalan itu berubah begitu. Bisa jadi kan ketika kita melangkah, oh ya saya mau ke utara, atau kita ke barat. Oh, Nah itu semua sudah menjadi takdir kehendak Allah juga kan seperti itu. Iya. Sudah berapa tahun Mas? Ya kalau mulai jalan sih bentar ya, cuma nggak ngitung hari ya ngitungnya. Tahun. Ini tahun 2019 ya. Oke, 3 tahun ya. Usia berapa sekarang? Lahir tahun 90. Lahir 90. Lahir 90? Masih muda banget ya? Ya namanya 32. hidup di jalan ya kemanasan kehujanannya kelihatan tua sebenarnya. Punten. Sudah berkeluarga? Ya mungkin atas kehendak Allah pun ya mungkin Bapak sudah mengetahui dari Bapak. Oke. Udah gitu, nggak perlu dilanjutin udah gitu. Iya. Bisa ketebak. Iya. Oke lah. Perjalanan hidup ya Kang ya? Ya itu kan Perjalanan hidup. semua itu kehendak Allah juga. Betul. Saya pun tidak disangka-sangka ya dan mau lelakon seperti ini lah. Iya. Memutuskan menjadi seorang musafir, berziarah dari satu tempat suci ke tempat suci yang lain, perintah guru atau panggilan hati? Nah, ini semua perintah Allah juga sama. Ada guru tapi? Nggak ada. Nggak ada. Ya ada. Ya guru ya cuma satu ya Allah, kedua ibu dan bapak saya udah. Jadi dulu waktu musafir itu izin ya ke orang tua? Izin ke orang tua. Yes. Bahkan orang tua ya memberi restu ya bukan apa oleh ini pemberian dari ibu ini. Jimat itu Pak. Oh, bukan jimat. Apalah ya. Tanda cinta lah ya. Ya cinta kasih seorang ibu kepada anak udah gitu. Iya. Cinta kasih seorang ibu kepada anak. Yang ya itulah bahkan kita waktu zaman dulu kan sebelum kita lahir aja kan ibu kasih gelang itu. Kalau orang kampung dulu itu gelang apa? Karena orang yang tidak punya uang ya mungkin ya dulu ya. Penangkal itu. Benang. Nek tangan. Kelahiran itu. Iya. Kang siapa tadi? Sayidin 3 tahun. Paling jauh kemana itu? Banyuwangi.
Paling jauh kalau ke barat ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu teh Sukabumi ya, Dari Sukabumi. sampai Cilegon. Kalau ke timur ya paling nyampe Gresik, Surabaya. Surabaya. Ya, Kalau hujan bagaimana? kalau hujan ya berlindung sama Allah. Pernah kehujanan? Alhamdulillah dalam perjalanan nemu terang. Nemu terang. Kalau hujan berteduh. Dilala pas hujan ada tempat berteduh, berarti kan saya nemu terang. Oh ini, pas hujan berteduh berarti nemu terang. Ya, Kang, minum dulu boleh. Buat sampean. Buat sampean. Saya tadi sudah minum. kita minum. Iya, monggo, monggo. Sudah makan belum? Udah. Kayak pendekar loh beliau ini, ya. Pakai topi ini. Pendekar kalau yang Ya, pendekar. yang kita lihat nuwun sewu di film-film zaman dulu begitu. Sampai kapan berjalan? Ya, kembali lagi kalau tanya sampai kapan, atas izin kehendak Allah juga. Tak besok, tak bulan depan. Ya, kalau Allah sudah berkehendak ya, insya Allah pun banyak. Betul. Semua karena kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki berhenti ya berhenti. Kalau Allah mengendaki jalan terus ya jalan. Jadi saya bukan mencari yang gimana-gimana ya, belajar kehidupan yang sesungguhnya ini saya baru tahu. Yang paling membahagiakan selama sampean jadi musafir apa? Yang paling membahagiakan saat ini ketemu ketenangan, tidak apa kalau orang Jawa bilang gemerangsang, gemrungsung gitu. Kemrungsung. Wes ora kemrungsung ya? Enggak, alhamdulillah. Iya ya. Karena memang musafir itu kan makan senemunya. Senemunya di jalan. Sedikasihnya orang. Iya, ya. Kita pun Ada pantangan sampean selama jadi musafir? kalau saya tidak ada pantangan. Selama itu kita meminta boleh, tapi kan meminta sama Allah. Kita nggak meminta sama orangnya lah. Lah doa kita semalam aja kita, oh saya belum minum ya Allah. Kan sekarang udah dikabulkan, saya dapat ini. Loh kenapa harus saya menolak juga? Oh iya. Apa Allah mengajarkan pantangan seperti itu kan tidak? Ya boleh menolak rezeki. Jadi, kita nguber-nguber rezeki nggak boleh, tapi kita nolak rezeki juga nggak boleh. Selama di jalan ketemu para musafir. Ya ketemu sama, Kalau ketemu gitu ngobrol dengan mereka. ya ngobrol ya ngobrol biasa. Cuma kan urusan mereka ya masing-masing. Masing-masing. Alasan dan motivasinya beda-beda lah ya. Iya. Ya alhamdulillah saya bermusafir dengan saya terjun ke jalannya itu menemukan ketenangan hati, kita gemrungsung dalam perjalanan punya. Saya masih manusia orang bodoh kan membutuhkan sesosok penerang atau penasehat. Jangan kan saya orang manusia bodoh. Dan penasihatnya adalah Ya seorang raja, seorang presiden aja masih butuh penerang, butuh Betul, penasehat. Kok saya betul. tidak? Kenapa saya tidak? Kan gitu. Makanya berharap ya sosok penerang, sosok penasehat, ketemu guru dimanapun saya berada. ketemu guru dimanapun berada. Masnya dari tadi saya perhatikan bawa tongkat kayu apa, Kang? Ya kalau orang, saya pernah diajak ke Ratawu ini kan, bilangnya kayu Nagasari. Kayu Nagasari di Rahtawu ya? Iya. Rahtawu Kudus ke atas. Kayu Nagasari, Ya Nagasari. bendera merah putih. Kenapa dikasih bendera merah putih? Ini pas kebetulan, yaitu ada bendera terjatuh di jalan. Lepas bulannya bulan 17 kemarinnya tak pakai, tapi tak kibarkan. Tapi pas ini ya saya lipat lagi. Oh gitu. Kenapa memakai tongkat? Ya tongkat juga itu mungkin selama perjalanan saya 2 tahun tidak memakai tongkat. Nah ini setahun kebelakangan, nah ini saya Setahun belakang. dikasih tongkat yang mungkin buat tuntunan. Ya, Dikasih orang. bukan dikasih orang ya, dikasih pas di puncak Ratawu kan ada itu pemandian air Sendang Buton itu. Ah.
Ya dikasih sama Pak Kuncennya udah. Oke. Terus ini sampean rawat gitu. Ada yang pernah meminta selama di jalan? Ada. Ada ya. Nah, Bahkan mungkin mau membayar mahal gitu ya. ada, cuma ya Kenapa nggak sampean kasih? karena ini kan udah menjadi tuntunan saya gitu. Oh, oke. Iya, iya. Pernah mau dimaharin berapa, Kang? Ya jujur kalau mau dimaharin orangnya nggak bilang dimaharin berapa, Nah. cuma dia bilang bahasanya kan, Mas itu tau nggak tak beli sampai tak minta benderanya. Saya bilang maaf Pak, ini buat tuntunan saya aja udah. Iya, iya. Oke, tongkat sebagai tuntunan. Mungkin tepatnya sebenarnya bagi teman kesendirian. Kalau bahkan mungkin beberapa musafir kadang mohon maaf dikasih apa mas namanya itu kelintingan ya. Oh kelintingan. Oh ya, kadang jadi pas saya tanya ke mereka ternyata pada saat di hutan jalan sepi, tek ada bunyinya, Iya. dia menemani perjalanan mereka dalam sepi gitu loh. Iya. Biar nggak merasa sepi dalam sendiri. Gitu. Ya kalau saya mungkin beda dari yang lain, saya tidak mau dipakai. Ah. Ya biar kita benar-benar menapak ke tanah aja udah. Menapak ke tanah ya. Oke. Oh ya tadi yang hampir lupa saya. Selama jadi musafir 3 tahun ini, tadi yang paling membahagiakan adalah sudah tidak kemurungsung hidupnya gitu ya. Ya, menemukan Ketenangan. tenang dan tidak kemerungsung Iya. sebelum jadi musafir. Oke. Terus yang paling tidak mengenakan, paling menyakitkan selama jadi musafir apa? Kalau dibilang nggak mengenakannya, simpel saja. Pada saat mau buang air kecil udah gitu aja. Susah ya. Ya mungkin kalau pas lewat kemudian ada kok, tapi kalau udah di tengah-tengah Keramaian. keramaian, tengah-tengah kota itu kan ya itu pahitnya paling itu di situ. Nahan itu dulu kan. Nah itu bahkan lebih sakitnya daripada nahan orang lapar. Iya sih. Nahan sakit betul kalau kencing itu udah kelihatan. Pernah kelaparan di jalan? Ya, pernah. Nggak makan. Nah, Sehari full atau berapa? ya pernah 2 hari. 2 hari nggak makan. Masa, cuma ya Itu pas jalan di mana? Di hutan gitu kan? pas di Mantingan sana. Mantingan Ngawi. Coba nggak tahu kenapa saya udah pasrah ya Allah. Kalau memang saya suruh hidup, saya dapat makanan. Udah saya diam di pinggir jalan udah. Nggak tahu ada Allah pun ngasih rezekinya berbeda. Ada seorang mobil cateringan mogok. Terus? Lah lihat saya sendirian lagi tutup. Hmm. Dan mereka ngantarin makanan. Dan itu mobil catering ya? Lah dia ngasih makanan satu full, saya tak makan sampai habis. Ya nggak tahu juga itu juga kayak keajaiban apa ya. Nggak tahu. Mobil begitu saya makan, mobil itu udah saya Jalan lagi. Allahu Akbar. Padahal tadi mogok ya? Mogok. Tadi mogok terus sampai dikasih makan mobilnya jalan Ya ya? kan 2 hari di Mantingan. Ya Allah, saya belum mendapat makanan. Kalau memang saya disuruh kasih itu, berilah saya makan. Ya itu lewatnya caranya unik. Iya, iya. Tapi memang karena Tuhan itu adalah sebaik-baik pencipta, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan yang diciptakan itu kelaparan ya. Artinya walaupun 2 hari kan masih kuat gitu loh ya. Berarti selama 2 hari itu minum saja gitu? Minum. Minumnya air dari mana? Ya itu pun ada musola saya ambil. Waktu itu nggak ada uang sama sekali gitu sampean? Nggak ada uang sama sekali pas jalan dari Caruban itu. Dari Caruban Madiun ya? Dari Caruban. Udah nyampe Mantingan itu. Arah Seragen ya? Iya. Tuhan. Mohon maaf Kang, Iya, Pak. pada saat sampean kelaparan, tidak tergoda untuk mencuri makanan kan? Alhamdulillah tidak. Misal ada pohon mangga, ada pepaya masa, ada pisang masa, tidak tergoda untuk mengambil. Tidak. Alhamdulillah selama ini tidak. Bahkan saya kelaparan. Di jalan ada roti, saya nggak berani ngambil. Kenapa?
Kan kalau di jalan tuh udah jatuh lah. Nggak ada pemiliknya. Nggak ada pemiliknya, memang sangat-sangat bersih dan halal. Cuma jangan tahu, saya cuma bisa mengucap minta ya Allah, ya Allah, tolong saya kasih makan dalam perjalanan. Saya cuma mengucap itu. Yang dilala ada orang motor, satu tukang warung berhentiin saya. Ya, saya dapat makan dari situ. Keajaiban apa yang pernah sampai rasakan selama jadi musafir ini? Keajaibannya ya, kalau orang Jawa ya nemu urip, Wisnu. Nemu urip, bagaimana itu? Seperti saat ini. Nemu urip, kalau tadi nemu terang ya. Nemu terang artinya pas hujan ada tempat berteduh, nemu terang. Oh oke, paham. Nemu urip artinya Kan yang namanya nemu urip itu kalau diartikan panjang. Urip artinya urip kita dalam berbicara, urip pendengar, urip matanya kan. tadi tuh gini teman-teman. Sebetulnya kita tuh sering banget loh ketemu musafir. Ada juga yang tidak berkenan di record, ada juga yang kurang berkenan diajak ngobrol, ya ada, karena ya namanya lelaku lah. Iya. Nah, pas beliau tadi itu sebetulnya saya sapa dari mobil, saya tanya mau ndak, beliau menganggap oh ya udah mungkin ini takdir Allah gitu loh, sehingga mau untuk kita ngobrol. Yo, kita bisa belajar banyak dengan Kang Sayyidin, bahwa ternyata dengan hidup di jalan itu kita bisa lebih memaknai hidup ya. Orang kemrungsung tadi loh, ya ada benernya sih ya. Kenapa enggak kemrungsung? Karena makan secukupnya, minum secukupnya, tidak ngejar lebih gitu ya. Karena memang benar-benar udah percaya sama Allah. Pernah mendatangi tempat yang paling ekstrim itu, medannya misal Ya pernah. kemana itu? Ya, kalau ekstrim kan ya di Misal, Ratau ekstrim. Ratau ya. Sumedang, Bandung kan ekstrim. Oh ya, kemarin kita di Sumedang juga ketemu beberapa musafir itu. Di Sumedang itu ke puncak gunung begitu. Nah, ya cuma jalannya itu semua pun saya pun tidak terkira-kira. Kalau saya bila mau itu kemana, atas kehendak Allah pun, kalau saya belum saatnya masuk ke tempat itu ya belum. Tapi kalau saya udah saatnya masuk. Tapi mohon maaf, biasanya sampai jalan itu masuk dalam kota atau pinggiran gitu? Pinggiran ya. Ada yang mengenali sampean selama di jalan, tetangga dan sebagainya? Ya belum ada. Belum ada. Ini pertanyaan sensitif, boleh dijawab boleh tidak? Nggak apa-apa. Punya anak? Wah, ikut istri. Terus mohon maaf, menafkahi mereka. Ya semua pun udah kehendak Allah juga. Seperti yang saya bilang dari awal tadi. Semua ini sudah ketentuan Allah. Sudah kehendak Allah, saya pun nggak tahu. Sudah tidak bercerita. Iya, siap. Ya begitu. Nggak perlu diperpanjang lebarkan kalau untuk urusan itu ya. Alasan dan motivasi. Tapi kalau sampean mau jagong dengan saya, monggo ke rumah boleh itu, teman-temanku semua. Dan selama saya 3 tahun saya pun baru menemukan hal-hal yang seperti ini. Berarti kan ini sudah kehendak Allah juga. Dari sama-sama. Baru sekali ini diajak ngobrol di pinggir jalan. Tapi kadang beberapa orang mungkin ngajak ngobrol kan. Ya orang kan bawa ngobrol, makanya ya mungkin jangan ketemu seperti bapak ini saat ini seperti Iya. Nama saya Adi, Kang. Saya dari Sinaurip. Saya juga sedang belajar untuk hidup, menjalani hidup lah. ya mungkin kehidupan saya dulu ya ada masa kelam, buram, suram. Ya mungkin saat-saat ini ya benar saya mau Semacam penebusan dosa. ya udah mau menjalani niat, udah mau bersih-bersih udah. Sampai nanti kembali lagi ya, jalani kehidupan yang lebih tenang, damai.
Iya, inilah mudah-mudahan teman-teman musafir dimanapun mereka berada dikuatkan, sehat, dicukupkan. Kalau sakit bagaimana? Ya alhamdulillah dalam perjalanannya paling sakit cuma demam sebentar, sehari 2 hari. Nah, dibawa jalan lagi banjir keringat, alhamdulillah sembuh. Batuk pilek, minum obat nggak? Nggak. Saya dulu waktu sebelum melakukan perjalanan pun di rumah pun kalau sakit, kalau nggak disuruh minum obat sama orang tua atau sama mantan istri, saya nggak mau. Saya nggak mau minum. Zaman COVID itu kan 2 tahun yang lalu itu, 2-3 tahun yang lalu lah ya. Juga waktu pas tahun 2020 ya alhamdulillah pas rame-ramenya COVID, saya Ya, Delta itu. ketemu orang baik di Kuningan di Jalaksana. Namanya Pak Dedi, Pak Polsek Jalaksana Kuningan. Ya, alhamdulillah dalam masa-masa gawat itu saya suruh diam di situ. Tidak kemana-mana. Dan Berapa hari itu? ya ada 3 bulan. 3 bulan diam di situ. 3 bulan, tapi kan saya di situ pun nggak mengandalkan saya mau kasih makan. Saya ambil dari sisi baiknya. Barangkali saya melakukan perjalanan, takutnya saya menularkan atau saya ditularkan kan. Jadi ya mau nggak mau saya harus nurut. Dan di situ pun saya pun bekerja. Bekerja dengan beliau. Bekerja dengan rongsok gitu. Oh, ngerongsok. Yang ngupas botol ini botol aku. Udah kehendak Allah juga saya harus melakukan jalan lagi, tidak disangka-sangka seperti ini lagi. Kalau dulu tidur di kasur, sekarang tidur seadanya, bagaimana? Nah, itu kan itu yang saya pelajari dari sebelum-sebelumnya. Saya dulu mungkin dikasih tidur di kasur empuk, istri dekat, anak dekat. Pada saat saya dikasih kepercayaan sama Allah, saya lupa sama orang-orang yang lapar, saya lupa sama orang-orang di bawah. Inilah saya timbulnya jadi seperti lelakon saya. Dan saat-saat ini saya baru sadar kepikiran saya, namanya saya nemu urip sekarang. Hati nemu urip, pikiran nemu urip. Saya jalan itu melihat di bawah ada apa, di belakang ada apa. Dulu saya lupanya seperti itu. Satu nasihat Kang buat kita semua. Ya. Apa? Ya, nasihat dari saya mungkin para mereka-mereka yang sudah dikasih kepercayaan harta sama Allah, jangan sampai lupa. Yang di bawah, Iya, mau Pak. jangan sampai lupa orang-orang yang di bawah, orang-orang yang lapar. Dan kuncinya cuma ini. Insya Allah, kalau kita menjaga harta kita dengan memberi ke orang yang lapar, insya Allah harta kita bisa terjaga. Bukan. Amin. Kalau saya tidak mengalami sendiri, mungkin saya nggak bisa bilang. Makanya kan ada istilah tangan di atas, tangan di bawah. Iya. Ketika tangan di atas, kita harus bisa bersyukur karena adanya tangan di bawah bisa menolong orang-orang tangan yang di atas dan bisa menjaga harta-harta yang tangan-tangan di atas. Betul sekali. Ya semua itu udah menjadi proses profesi orang masing-masing. Mohon maaf, sampai kan asalnya Brebes. Kalau nanti perjalanan ke arah barat lewat Brebes itu tidak pengen pulang gitu? Saya jujur, kalau misalnya saya muter ke timur terus selatan lewat Brebes, saya mampir ke rumah ibu. Oke. Saya mampir ke rumah ibu. Terus ibu bagaimana reaksinya Kang? Ibu saya tahu, saya udah diniatin begini. Ya saya minta doa restu lagi sama ibu. Saya cuci kakinya, saya cium, saya buat minum, saya buat mandi. Kalau mungkin ada mengatakan, loh kamu dalam perjalanan kok setengah-setengah pulang. Loh kok kenapa? Tempat keramat saja kita didatengin, tempat keramat ibu kita sendiri ya. Betul. Sebenarnya. Masa kita nggak mampir? Sepakat. Itu. Jadi pendirian saya seperti itu. Kita jauh datang-datang nyari-nyari tempat keramat. Loh, kenapa? Tempat keramat yang udah di Keramatnya kita lah ya. keramatnya kita sendiri, masa kita nggak mau mampir? Orang tua kita ya. Terus kalau ketemu orang tua, mohon maaf, orang tua sudah lanang stop, berhenti gitu.
Sudah. Orang tua bilang gitu juga? Bilang. Cuma jangan tahu ini juga atas kehendak Allah pun sehari 2 hari mau berangkat lagi. Oke. Kenapa pakai baju warna hitam? Boleh digambarkan ya. Buat tuntunan orang jalan juga atau enggak orang yang lagi sedang menuntut ilmu kehidupan. Saya Mencirikan ya? mencirikan. Mencirikan. Karena ya memang kebanyakan para musafir itu memakai baju warna hitam memang sih. Ya walaupun ada 1-2 juga yang tidak sih. Cuman yang pasti warna hitam itu tidak mudah kotor. Tidak kelihatan mudah kotor. Iya, tidak mudah kotor. Dan mencirikan tadi memang sedang menjalani tirakat lah ya. Tirakat hidup agar nemu urip. Topi beli. Tapi alhamdulillah dapat rezeki beli di sarang. Oh, sarang Rembang. Pakai topi biar nggak terlalu panas ya Kang. Ya, Karena pasti beda ya pakai topi dan tidak ya. beda. Iyalah. Kalau nggak pakai topi itu mungkin lebih terik, lebih sakit lah pasti. Lebih sakit, apalagi rambut udah menipis kok. Kena panas soalnya. Saya sama, saya juga tipis. Iya. Itu Subanti juga tipis rambutnya. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Kang Sayyidin memberikan pencerahan ke kita. Memaknai hidup, penebusan dosa, apapun lah itulah ya. Tapi tetap ada hikmah dari semua ini. Semua orang punya cara pandang masing-masing. Dan kita tidak bisa menghakimi lah. Mudah-mudahan Kang Sayyidin selalu sehat, selalu dimudahkan, dicukupkan. Punten buat beli kopi di jalan. Enggak apa-apa. Berkah dari Tuhan tidak boleh ditolak. Ini rezeki dari kamu. Amin. Bersyukur. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin, amin, amin. Bisa buat beli makan, beli minum lah. Amin. Semonggo, bagaimana jenengan memanfaatkan aja. Dari ibu. Dari ibu. Kalau sampai mandi sampai lepas atau enggak? Mandi dilepas ya? Saya lepas, soalnya ini dalamnya kan kertas. Oh, oke. Ibu yang memberi ya, agar selamat di jalan. Dan tentu biar selalu ingat ibunya juga. Iya. Jadi pada saat sampean mau izin ke orang tua mau jalan, ibu kasih itu ya. Kasih. Sampai berapa bersaudara? Semuanya 6. Nomor berapa? Saya nomor 3. Nomor 3, tengah-tengah ya. Awal. Kalau ini kan sudah 3 tahun ya, sudah lebih kebal lah terhadap kondisi di jalan. Awal-awal bagaimana? Beratnya bagaimana? Bisa cerita? Ya, Kan berat banget pasti awal-awal loh ya. Sehari, 2 hari, seminggu pertama, ya sebulan awal-awal yang pertama. memang menghadapi kehidupan saya ya terus terang jujur. Awal-awal kayak orang linglung, tidak lupa. Kayak orang bingung ya. Iya. Ini terus atau tidak? Ini bagaimana? Mana masih gemerangsang. Kok yo harus begini jalanku gitu Ya, ya? iya. Atau lama perlahan-perlahannya nemunya seperti ini. Dan sekarang udah nemu tenang, nemu gak berungsung, gak mikirin besok makan dari mana. Ya, Mohon maaf, pada saat sampai pertama kali memutuskan berjalan dari rumah, bawa uang berapa? ya seadanya ya paling besar pas pertama keluar. Memang pertama. jujur minta sama orang tua. Dikasih 500.000. 500.000. Sebulan habis 1-2 bulan. Atau malah tidak ada? 1 minggu kenapa? Satu. Makanya gemerangsang bawahnya. Iya, Jalan iya. kan minum terus, lapar terus. Ya. Ya alhamdulillah. Udah balik ke rumah mampir orang tua ke ibu ya paling dalam setahun 2 kali. Mampir ke rumah. Tetangga bagaimana melihatnya? Ya tetangganya biasa. Nah, tetangga kan nggak mengetahui saya melakukan perjalanan ini tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi nanti dengan muncul di video tahu loh Kang. Tidak apa-apa ya. Memang udah kalau tahu ya sudah jadi kehendak Allah. Iya, sudah ketentuan Tuhan, Pak. Sudah kehendak Allah. Saya pun bukan mau di video, mau di apa. Semua udah jadi kehendak Allah. Oke, siap. Alhamdulillah lah. Matur nuwun Kang Sayyidin. Mohon maaf sudah mengganggu perjalanannya panjenengan. Tidak apa-apa. Yang penting kan
keikhlasan Anda menolong orang, bahwa mungkin Anda pun sering-sering menolong orang. Keikhlasan Anda lah ada kesuksesan Anda juga, insya Allah. Amin, amin. Ya, Dan agar ya ini pun ada segi positifnya juga, kan agar masyarakat luas tahu dengan adanya video ini Kang sering membantu orang-orang, entah orang lapar, entah orang siapapun yang terlantar. Mungkin hati-hati mereka yang sebelumnya tertutup sekarang udah pada kebuka hati. harapannya begitu Kang, harapannya begitu. Hal kecil yang kami lakukan bisa menular pada orang lain untuk melakukan hal yang sama karena Jadi podo menungsane. ya, jadi kan ini kan perlu diluruskan. Kadang-kadang ada yang salah pahamnya. Ada yang salah pahamnya kan nggak diartikan dulu. Jadi itu hanya mencari tenaran ada apa. Tapi saya diambil dari segi positif. Dengan adanya di shot ini, entah orang DGC, entah orang telantar, entah orang lapar gembel, dengan adanya pemutaran video, mereka hatinya sebelumnya belum terketuk, sekarang udah pada terketuk. Betul. Dan itu terbukti Kang. Di, Dulu orang mungkin takut dengan para ODGJ. Sekarang udah lebih berani mendekat untuk kasih makan, kasih baju dan sebagainya. nah, Ke musafir juga mereka lebih mau mendekat bahkan lagi. sekarang orang-orang tuh bahkan bisa menghargai dari ODGJ. ODGJ aja bisa makan bersih. Oh, kenapa kita yang masih waras masih bisa makanan kotor kan? Matur nuwun, terima kasih. Sukses selalu buat panjenengan, berbahagia selalu Sama-sama. sampai nanti purna lelaku nih panjenengan. Ya. Belajar banyak kita hari ini dengan Kang Sayyidin dalam perjalanan hidup menemukan cara untuk tidak kemerungsung. Matur nuwun, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.